Kenapa kalian jadi 11 orang? Di mana tuan muda klan Zenoid? Kata dia. Kami bertemu mereka berdua di puncak Gunung Daga. Dan si brengsek itu pergi begitu saja, jawab Bakara. Hati-hatilah dengan klan Zenoid. Jika kalian kembali tanpa dia, itu bisa menjadi masalah besar. Dia memperingatkan. Ya, terima kasih sudah mengingatkan, kata Bakara. Mereka segera meninggalkan tempat tersebut, mencari tempat untuk istirahat. Pelelangan akan diadakan di pusat kota di Jagratara 2 hari lagi. Roka dan Gabon sebetulnya ingin segera kembali ke klan mereka, tetapi karena harus bersembunyi terlebih dahulu, mereka tetap mengikuti Tori untuk sementara waktu. Tori berencana akan mencari tempat yang tepat untuk mengeluarkan klan Zen, klan Barba, dan lainnya yang masih berada di dunia buku jiwa. Tori akan melakukannya setelah mengikuti lelang, karena sebentar lagi akan dimulai. Hari yang ditunggu telah tiba. Pelelangan akhirnya akan segera dimulai. Di tengah pusat kota Jagratara, sangat ramai sekali berbagai macam makhluk berkumpul. Dari kalangan rendah sampai kalangan bangsawan atas. Bahkan tidak jarang juga ada yang berasal dari wilayah lain, seperti Janaloka maupun Jaladi. Pelelangan di Jagratara adalah tempat terbesar di seluruh wilayah Kerinci, dan siapapun bisa berpartisipasi. Yang terpenting memiliki syarat tertentu. Syaratnya hanya mampu membeli apa yang ditawarkan di lelang. Berani menawar, harus berani membayar. Atau konsekuensinya akan buruk jika tidak mampu membayarnya. Hiruk pikuk suasana kota seperti halnya kota pada umumnya. Hanya saja, apa yang terlihat di kota Jagratara seperti sedang ada pesta Halloween. Semuanya yang hadir seperti menggunakan topeng. Berbaris, yang ingin mengikuti lelang, harap tertib, kata penjaga pintu gedung pelelangan. Tuan, mari ikut saya untuk menemui pemilik pelelangan ini, kata Bakara. Tori dan rombongannya pergi mengikuti Bakara. Sebelumnya dia sudah menemui pemilik lelang untuk memesan tempat khusus buat Tori. Nona Ikris, perkenalkan, inilah tuanku, Tori, ucap Bakara. Oh, naga emas yang sangat tampan, kata Igris yang memiliki jiwa merah peringkat 1. Singkirkan tatapan menjijikan itu kepada suamiku, balas Sinta. Hawa membunuh yang menyeramkan. Setidaknya kau juga memiliki jiwa merah. Menarik, ucap Igris. Bisakah kau memberikan tempat yang nyaman buat kami? Pinta Tori. Tergantung. Berapa yang bisa kau bayar? Atau jika kau punya sesuatu untuk dilelang, aku akan berikan ruangan khusus secara gratis. Tergantung nilai barangnya, jawab Igris. Bagaimana dengan ini? Tori menunjukkan manik air suci. Apa? Ini manik air suci? Oh, betapa indahnya. Ini pertama kalinya kami akan melelang barang yang sangat berharga. Pelayanan, ucap Igris. Iya, Nyonya. Antar tamu terhormat kita ini ke ruangan nomor 2, perintah Igris. Baik, Nyonya. Tori dan lainnya digiring menuju ruangan yang sangat besar. Sepertinya ruangan tersebut adalah tempat terbaik di pelelangan. Silahkan tuan-tuan, buat diri Anda nyaman, kata pelayan lelang. Hei pelayan, siapa yang berani menempati ruangan kami? Kata seseorang, sebut saja Ragus, jiwa emas peringkat 3. Maaf tuan, kamar nomor 2 sudah ada yang memesan. Secara pribadi Nyonya yang memberikan ruangan tersebut, jawab pelayan. Memangnya dari klan mana yang menempati ruangan ini? Apa kau tidak tahu aku ini siapa? Ucap Ragus. Maaf tuan, aku hanya mematuhi perintah Nyonya. Ragus tidak pikir panjang. Dia mendobrak pintu di mana Tori berada. Pruak! Hei kalian semua, ini adalah ruanganku. Pergilah sebelum tuan muda ini marah. Potong lengan kalian karena berani sembarangan menempati ruanganku, ucap Ragus. Seseorang, tolong potong lengannya dan lempar dia keluar, perintah Tori. Baik, aku saja, jawab Gamon. Oh, aku tahu. Bukankah kau Gamon? Mau apa kau? Kata Ragus. Tap, tras.
Apa yang kau lakukan? Sial, tanganku! Ah! Teriak rakus. Tuan muda, tuan. Bawa pergi tuan mudamu sebelum aku remas kepalanya, kata Gamon. Awas kau, ayahku pasti akan membalasnya, ancam Rogus. Rogus adalah tuan muda dari klan Gangba, tidak lebih rendah dari klan Zenoid. Pemimpin klan Gangba menjadi salah satu bangsawan tinggi di wilayah Jagratara. Waktu yang ditunggu telah tiba. Pelelangan akhirnya dimulai. Ada beberapa barang istimewa yang akan dilelang hari itu. Dari barang yang sederhana hingga barang langka. Selamat datang semuanya. Aku adalah Sora sebagai pembawa acara kali ini. Barang pertama yang ditawarkan adalah armor Dragon Lizard. Armor ini terbuat dari sisik Dragon Lizard yang mampu menahan beberapa serangan makhluk jiwa merah peringkat 1. Dibuka dengan harga 10 manik ungu. Penawaran tidak boleh kurang 5 manik ungu. Armor itu milikku. Aku tawar 15 manik ungu. Aku 20 manik ungu. Dasar miskin. Aku tawar 50 manik ungu. Siapa dia? Entahlah. Di ruangan nomor 2. Bukankah dia orang yang berani menawar istri tuan dengan 50 manik ungu? Ucap Bakara. Kurang ajar. Benarkah itu Bakara? Dia itu adik dari Boris, bawahanku. Akan aku bantai seluruh keluarganya nanti, sahut Gamon. Hentikan Gamon, jangan lakukan itu. Mereka sudah minta maaf dengan benar. Tidak perlu melakukan tindakan seperti itu, kata Tori. Jika Tuan berkata demikian, baiklah, balas Gamon. Apakah ada yang menawar lebih tinggi lagi? 1 manik emas, kata seseorang di ruangan khusus nomor 4. Mereka dari klan Zenoid. Lebih baik jangan menyinggung mereka. 1 manik emas. Penawaran saat ini masih ada yang menawar lagi? Baiklah, armor Dragon Lizard telah dimiliki oleh ruangan nomor 4. Barang lelang selanjutnya adalah... Pelelangan terus berlanjut. Beberapa barang dengan kualitas bagus sudah mulai dilelang. Namun sayangnya, tidak ada barang yang menarik perhatian Tori. Baiklah, selanjutnya adalah barang yang cukup langka, yaitu pusaka yang konon berasal dari dunia manusia. Pusaka ini mampu melukai dan membunuh siapapun. Bahkan jiwa merah peringkat tinggi tidak berani menghadangnya. Inilah cambuk api dengan penawaran 1 manik merah. Wah, ini dia. Semoga aku beruntung. 2 manik merah, 3 manik merah, 5 manik merah, 7 manik merah. Sementara itu di ruangan nomor 4. Klan Zenoid lagi. Lupakan. 8 manik merah. Aku membutuhkan cambuk ini. Semoga klan Zenoid memberikanku muka, kata salah satu wanita di ruang 3, sebut saja Urtea, jiwa emas peringkat 5. Klan Medu juga ingin bersaing. Baiklah, senjata itu milikmu. Lagi pula cambuk adalah senjata yang tidak bisa klan kami gunakan, balas seseorang sebut saja Enigma, jiwa emas peringkat 5, calon pemimpin klan Zenoid. Terima kasih telah memberikan aku muka, balas Urtea. 10 manik merah, kata Tori yang berada di ruangan nomor 2. Apa? Ada yang berani bersaing? Siapa itu di ruangan nomor 2? Tidak tahu, pasti bukan orang sembarangan. Bajingan, siapa yang berani merebut barang yang aku incar? Kata Urtea marah. Ini tempat lelang, siapa saja boleh menawarkan. Kenapa kau mengklaim bahwa itu milikmu? Lucu sekali, ucap Maun. Kurang ajar. 12 manik merah, 13 manik merah, 15 manik merah, 16. Beraninya kau. Urtea sangat marah karena merasa dipermalukan. Hentikan, tidak ada yang boleh buat keributan di sini, atau keluar, kata Igris yang tidak diketahui dia berada di mana. Cih, awas saja kau, gumam Urtea. Baiklah, masih ada yang berani menawar lebih tinggi lagi? Jika tidak, senjata cemeti api ini dimiliki oleh ruangan nomor 2. Barang berikutnya masih sebuah pusaka dari dunia manusia. Kali ini adalah sebuah tombak yang menawan, disebut sebagai tombak samudra. Senjata ini mampu mengendalikan air, bahkan dapat memicunya tsunami besar. Senjata ini juga mampu melukai dan membunuh seseorang dengan jiwa emas. Penawaran awal 1 manik emas. Penawaran dimulai. Di ruangan nomor 2 di mana Tori dan yang lainnya berada. Permisi tuan,
kami membawakan barang lelang yang Tuan menangkan. Silahkan dicek dan langsung lakukan pembayarannya, Tuan, kata salah satu pelayan. Maung, Enggon, coba kau cek apa itu benar cemeti api Raja Kayo, ucap Tori. Hah, iya, ini benar pusaka yang mulia Kayo, ucap Enggon sambil memeriksanya. Biar aku yang membayarnya, ucap Gabon sambil memberikan manik merah kepada pelayan lelang. Tuan, ini kelebihan 1 manik merah, kata pelayan. Buat kalian saja, anggap itu bonus, balas Gabon. Terima kasih Tuan, terima kasih. Kalian dua bersaudara memiliki sifat yang terpuji. Wujud kalian yang menyeramkan tertutupi dengan sikap kalian, ucap Sinta. Haha, aku hanya belajar dari suamimu, Nona. Perlakukan mereka dengan baik jika memang mereka itu baik, dan sebaliknya, klan singa terbang bisa berkembang dan bersaing dengan 4 kekuatan besar karena dipimpin olehnya, balas Gabon. Aku tahu itu Gabon, tapi kau juga memiliki andil di dalamnya, kata Sinta. Penawaran kali ini 10 manik merah untuk tombak samudra. Jika tidak ada yang menawar, barang akan menjadi milik ruangan nomor 5. 12 manik merah. Tolong beri kami klan Zenoid muka. Aku menginginkan senjata ini, ucap Enigma. 13 manik merah, ucap seorang di ruangan nomor 5. Tuhan, apa kita tidak ikut menawar? Tanya Bakara. Tunggu dulu. Sepertinya di ruangan nomor 5 aku tahu siapa mereka. Biarkan mereka bersaing, balas Tori. Siapa kalian ini? Aku sudah bersikap baik tapi kalian tidak menghargai aku. Jangan menyesal telah menyinggung kami. 15 manik merah, ucap Enigma. Siapa pula kau itu? Ini lelang, siapa saja boleh menawar. Kok kira aku takut? 16 manik merah, kata seseorang di ruangan nomor 5. Jaka dan rombongannya. Baiklah, karena aku membutuhkan senjata ini, aku akan ikut bermain. 17 manik merah, ucap Enigma. Hah, kau kira aku takut dah? Aku menawar. Jaka, kita hanya punya 16 manik merah. Mau bayar pakai apa kau? Cegah Bon saat Jaka akan melakukan penawaran. Sialan, kata Jaka. Maaf, aku hanya bisa membantu seperti ini, tidak bisa lebih. Hanya itu harta yang aku punya, ucap seorang wanita harimau. Kira, tidak perlu minta maaf. Ada banyak cara untuk mendapatkannya, Kira, balas Liwong. Apakah sudah tidak berani bersaing? Maaf, senjata itu memang ditakdirkan untukku, kata Enigma. 20 manik merah, ucap Tori. Tuan, di ruang nomor 2, kau sudah mendapatkan cambuk api. Jadi tolong berikanlah kami klan Zenoid sedikit muka. Aku menginginkan tombak tersebut. 21 manik merah, ucap Enigma. Gila, klan Zenoid memang lain. Tidak heran jika itu klan Zenoid. Benar, yang membuatku heran, ruangan nomor 2. Betul sekali. 25 manik merah, kata Tori. Kau, mulai hari ini kau adalah musuh klan Zenoid. Tidak peduli kau dari klan mana, ucap Enigma. Enigma tidak bisa lagi menaikkan tawarannya. 20 manik merah sudah menjadi batasannya. 30 manik merah, ucap Urtea. Nyonya, kita tidak memiliki manik merah sebanyak itu. Bahkan jika dikumpulkan di seluruh klan Medu, ucap salah satu anggota klan Medu. Tenanglah, aku hanya ingin membuatnya pelajaran, balas Urtea. Sepertinya Urtea sengaja menaikkan harganya. Dia tidak mungkin memiliki manik emas sebanyak itu. Orang itu sudah menyinggung banyak orang. Meskipun mereka mendapatkan barangnya, mereka akan menjadi incaran. Gumam Enigma. Hei, apa kau berani bersaing? Tantang Urtea. Tidak, karena kau membutuhkan tombak itu, maka ambillah, ucap Tori. Tapi, tenanglah Enggon, tombak itu tetap menjadi milik kita. Tori langsung memotong ucapan Enggon. Apa? Kau takut bersaing denganku? Ucap Urtea panik. Jika kau menginginkannya, ambillah, balas Tori. Baiklah, karena tidak ada lagi yang menawar, maka tombak samudra dimenangkan oleh ruangan nomor 3. Barang berikutnya akan menjadi barang terakhir di pelelangan kali ini. Dalam sejarah pelelangan, ini adalah pertama kalinya kami melelang barang yang sangat langka, yaitu manik air suci. Wah, benarkah itu manik air suci? Ini luar biasa. Semoga aku beruntung. Manik air suci memiliki kegunaan untuk menaikkan 1 peringkat jiwa seseorang dan memperkuat jiwanya. Karena manik air suci benda yang sangat langka,
maka akan dibuka dengan harga 5 manik merah. Penawaran tidak boleh kurang dari 1 manik merah. Penawaran dimulai. Terjadi kegaduhan di ruangan nomor 3 karena Urtea tidak mampu membayar. Dia dan pengikutnya diusir dari pelelangan serta klan Medu di blacklist dari keanggotaan pelelangan dan tidak diizinkan mengikuti lelang lagi. Awas kau, aku pasti akan buat perhitungan, ancam Urtea kepada Tori. Maaf atas gangguannya. Karena ruangan nomor 3 tidak bisa membayar, maka apakah ruangan nomor 5 bersedia membayar dengan tawaran sebelumnya, yaitu 25 manik merah? Bawa kemari barangnya, ucap Tori. Ternyata begitu. Kau hebat mempermainkan orang, kata Enggon. Baiklah, kita lanjutkan penawarannya. Aku 6 manik merah, 7 manik merah, 10 manik merah, 12, dan seterusnya, hingga penawaran mencapai 20 manik merah. 22 manik merah, ruangan nomor 1. Jika aku bisa mendapatkan manik itu, maka klan tertua bisa naik ke peringkat 2 jiwa emas. 25 manik merah, ucap Enigma. 30 manik merah, balas Tori. Sial, 30 manik merah itu setara dengan kekayaan seluruh klan Zenoid. Tapi ini sebanding. 31 manik merah, kata Enigma. 35 manik merah, ruangan nomor 1. Sial, ucap Enigma kesal. Adakah yang ingin menaikkan lagi penawarannya? Jika tidak, manik air suci akan dimiliki oleh ruangan nomor 1. Tunggu. Jika berkenan, tunjukkan siapa yang ada di ruangan nomor 1. Aku penasaran dari klan mana yang memiliki harta 35 manik merah, kecuali itu penguasa Jagratara, kata Enigma. Maaf tuan, saya tidak bisa mengatakannya karena bersifat pribadi, kecuali mereka sendiri yang bersedia. Tuan di ruangan nomor 1 adalah tamu kehormatan kami. Beliau yang menyediakan barang-barang lelang seperti senjata yang berasal dari dunia manusia itu miliknya. Kau sudah paham, nak? Kata sosok misterius di ruangan nomor 1. Suara ini. Maaf tuan sudah mengganggu, balas Enigma. Baiklah, pelelangan hari ini telah selesai. Ditunggu lelang selanjutnya. Terima kasih sudah hadir di pelelangan kami. Lelang akhirnya berakhir, dan Tori mendapatkan apa yang dia cari. Berakhirnya, pelelangan bukan berarti semua masalah juga selesai. Justru semakin banyak masalah yang harus mereka hadapi. Saat mereka keluar dari ruangan nomor 2, mereka akhirnya bertemu dengan Jaka, Bon, dan rombongan lainnya. Kira adalah anggota keluarga Liwung. Mereka bertemu di kerajaan Jaladi. Banyak hal terjadi dalam perjalanan mereka. Kisah mereka akan diceritakan terpisah dan menjadi cerita sisipan. Aku kira siapa yang ada di ruangan nomor 2. Ternyata kalian, ucap Jaka. Hampir saja mau dirampok sama Jaka tuh. Sahut Bon. Pusaka Raja Kayu sudah kita dapatkan. Ayo, segera pergi dari wilayah ini, kata Tori. Tapi sosok yang mencuri pusaka tersebut bagaimana? Kita sudah tahu siapa pelakunya, sahut Jaka. Kesampingkan masalah itu. Ada yang lebih penting ingin aku kerjakan, balas Tori. Rombongan Tori segera meninggalkan wilayah Jagratara. Di pintu gerbang keluar, mereka sudah dihadang oleh beberapa prajurit elit dari istana. Tunggu. Salah seorang prajurit menghentikan langkah mereka. Ada apa ini? Ucap Bakara. Maaf Tuan Bakara, Tuan Gamon. Atas perintah penguasa, Anda diundang ke istana untuk menemui beliau, kata prajurit tersebut, menunjuk Tori dengan hormat. Kami sedang buru-buru, lain kali saja, jawab Sinta. Tolong jangan mempersulit kami mohon. Baiklah, aku akan ikut kalian. Kalian bertiga istirahat saja dulu. Jaka, kau juga di sini saja bersama Bon dan lainnya. Yang lainnya ikut aku, ucap Tori. Baik Tuan, balas Roka, Gabon dan Raka. Tori ditemani Sinta, Bakara, Gamo dan kedua Sirah pergi menuju istana Jagratara. Penguasa Jagratara sudah memperhatikan Tori saat dia berada di aula pendeteksi. Mau bagaimanapun, makhluk dengan jiwa merah masih sangat jarang.
Mungkin penguasa Jagratara ingin memanfaatkan situasi untuk merekrut Tori. "Tuan penguasa, orang yang Anda maksud sudah ada di sini," ucap salah satu prajurit. Suruh mereka masuk," balas penguasa Jagratara, Talus. "Silakan masuk. Tuan penguasa sudah menunggu." Tori dan lainnya memasuki ruangan yang cukup besar. Duduk seorang sosok besar di singgasana yang megah, dengan beberapa hiasan yang terkesan menyeramkan. Di bawahnya ada beberapa yang duduk di kursi yang saling berhadapan. Mereka adalah pemimpin klan besar dan bagian dari Jagratara. Perkenalan singkat terjadi tanpa basa-basi. "Silahkan duduk. Buatlah dirimu senyaman mungkin," ucap Talus. "Terima kasih. Ada perlu apa denganku Anda memanggilku kemari?" balas Tori. "Aku sudah tahu bahwa kau telah memadatkan jiwa merah. Aku tidak tahu dari mana kau berasal," kata Talus. "Aku tidak tahu. Sejak kecil Bakara yang merawatku," jawab Tori. "Benarkah itu Bakara?" ucap Talus. "Benar Tuan penguasa," jawab Bakara. "Kalau begitu, bukankah kau juga bagian dari Jagratara? Bagaimana, apa kau mau menjadi salah satu petinggi di Jagratara? Kau akan memiliki wewenang lebih, wilayah yang lebih luas, serta otoritas tinggi yang setara dengan mereka para pemimpin klan ini." Talus memberikan penawaran. Tori tidak tahu harus menjawab bagaimana. Menerima mungkin akan membatasi ruang geraknya, namun jika menolak, tidak tahu konsekuensi apa yang akan dia terima. Tori bingung, harus menjawab apa. Permintaan penguasa Jagratara sangat mendadak, dan memang sepertinya sudah dia rencanakan sebelumnya. "Bolehkah aku mempertimbangkan terlebih dahulu? Setidaknya para tetua dari klan kami mengetahuinya, untuk menunjukkan rasa hormatku," Tori beralasan. "Tentu, aku tunggu kabar baiknya," balas Talus. "Jika begitu, kami permisi." Tori dan rombongannya meninggalkan istana Jagratara, mengesampingkan tentang permintaan Talus dari beberapa klan besar yang berada di sana. Beberapa memancarkan niat membunuh yang kuat. Sejak kehadiran Tori di wilayah Jagratara, dia telah menyinggung beberapa klan. Mereka tidak akan tinggal diam begitu saja. Mereka pastinya sudah melakukan rencana untuk membuat perhitungan dengan Tori. Di suatu tempat di mana rekan-rekan Tori istirahat, di suatu bangunan yang cukup besar milik Bakara di pinggiran kota Jagratara, Tori menjelaskan kepada mereka tentang penawaran yang diberikan Talus padanya. "Untung saja alasanmu bisa diterima," ucap Jaka. "Kenapa tidak? Bocah ini sudah cukup terkenal di wilayah ini karena berhasil membangkitkan jiwa merah. Pastinya penguasa di sini akan memperlakukannya dengan baik dan segera ingin merekrutnya," sahut Maung. "Jika penguasa Jagratara tahu bahwa kedua manusia ini juga memiliki jiwa merah, dia pasti juga akan mengundangnya," ucap Liwung sambil mengarahkan pandangannya kepada Jaka dan Bon. "Serius, mereka berdua membangkitkan jiwa merah juga?" kata Tori. Apa kau masih belum tahu siapa aku?" "Inilah Jaka Guntur," balas Jaka sambil menepuk dadanya. "Ya, meskipun harus diulang 7 kali," sahut Bon. "Itu karena aku sedang dalam kondisi tidak baik, Bon," sangkal Jaka. Sementara itu, di wilayah Jaladi, Jaka, Bon, dan Liwung disambut baik oleh penguasa Jaladi. Bahkan mereka bertiga mendapatkan kesempatan untuk menjelajahi Samudra Seribu Badai. Di sana mereka bertiga mendapatkan banyak keuntungan, meskipun tidak semua wilayah mereka datangi. Setidaknya seperempat wilayah Samudra Seribu Badai bisa mereka jelajahi, dan itu rekor tertinggi bisa menjelajah hingga sedalam itu. Bon awalnya hanya bisa membangkitkan jiwa emas peringkat 1, tapi saat dalam kondisi tubuhnya hitam, dia mampu membangkitkan jiwa merah peringkat 2, satu tingkat di atas Jaka yang hanya jiwa merah peringkat 1. Kita berkumpul seperti ini membuat aku secara pribadi sangat bangga. Setidaknya di sini ada 6 di antara kita yang sudah memiliki jiwa merah. Jumlah ini lebih yang dimiliki setiap negara. Ditambah lagi Tuan Gabon dan Tuan Roka, aku yakin mereka telah ada di peringkat 3 jiwa merah, ucap Gabon. Percayalah, alam semesta kerinci ini akan mengalami perubahan besar, kata Tori. Mereka semua yang ada di sana tersenyum mendengar yang Tori tuturkan. Tentunya,
Mereka sependapat dengan gagasan Tori. Mereka saling berbincang-bincang, membahas rencana ke depannya untuk mencari wilayah baru untuk klan mereka. Mau bagaimanapun, beberapa klan yang ada di Buku Jiwa tidaklah sedikit. Sedang asiknya mereka berbincang, sesuatu mengganggunya. Klek, klek, klek. Suara apa itu? Ucap Bakara. Kebetulan sekali mereka datang, kata Raka. Apa yang kau maksud itu? Sahut Gamon. Tunggu saja, nanti juga kau tahu sendiri, balas Raka. Suasana menjadi hening. Tidak ada sepatah kata pun mereka ucapkan. Semuanya tahu jika mereka sedang disergap oleh musuh. Brak, brak. Beberapa sosok dengan jumlah yang cukup banyak, dengan penampilan yang khas pembunuh, memasuki ruangan dengan paksa. Kami tidak ingin membunuh. Kami hanya ingin menjemput seseorang yang bernama Tori. Ikutlah dengan tenang. Jangan sampai kami bertindak dengan kekerasan, ucap salah satu pimpinan Auka Jiwa Merah peringkat 1. Mereka dari organisasi Zendan, kata Bakara. Siapa yang memberikan perintah? Apa perlu kau membawa pasukan sebanyak ini hanya untuk menjemput? Ucap Gamon. Raka, kemarilah. Tidak, seharusnya kau berkumpul dengan mereka, kata Auka. Sejak kapan kau berani bicara seperti itu kepada anakku? Dus! Roka mengeluarkan energi pembunuh yang sangat kuat. Seluruh anggota Zendan ambruk, tidak kuat menahannya. Auka bersimbuh gemetaran mendengar ucapan Roka. Tuan Roka, benarkah itu Anda? Ucap Auka gemetar. Auka adalah pimpinan organisasi Zendan. Sosok Auka yang memiliki jiwa merah sampai gemetar hanya dengan aura membunuh milik Roka. Sudah dipastikan bahwa Roka telah memiliki jiwa merah peringkat tinggi. Siapa yang menyuruhmu menangkap tuanku? Tanya Roka. Maksud Anda tuan yang mana? Balas Auka. Siapa yang menyuruhmu? Desak Roka. Jangan membulinya Roka. Mau bagaimanapun dia tidak tahu apa-apa. Lagian dia juga salah satu anggotamu bukan? Sahut Gabon. Auka semakin gemetaran setelah melihat Gabon. Dua orang kuat yang dulu berada di bawah Talus hadir di satu ruangan. Auka sangat menyesal telah berkata dengan arogan. Dia tidak menyangka kejadian hari itu akan terjadi. Auka menceritakan semuanya. Dia diperintahkan oleh ketiga klan besar untuk menangkap Tori. Klan tersebut adalah klan Zenoid, klan Medu, dan klan Gangba. Memang sebelumnya Tori telah menyinggung tiga klan tersebut. Pemimpin klan Zenoid mengetahui bahwa anaknya Enoi tidak segera kembali setelah masuk pegunungan Adi Iblis. Mereka menduga ada hubungannya dengan Tori. Sedangkan klan Medu sempat berselisih dengan Tori di pelelangan, dan berakhir klan Medu di blacklist dari pelelangan dan tidak diizinkan lagi mengikuti lelang. Klan Medu menyalahkan Tori juga atas kejadian tersebut. Lalu klan Gangba, pemimpinnya tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Ragus adalah anak dari pimpinan klan Gangba. Tangannya diputus ditarik oleh Gamon sebagai hukuman karena menyinggung Tori. Dan akhirnya ayah Ragus ingin balas dendam. Ketiga klan tersebut hanya mengetahui bahwa Tori saja yang memiliki jiwa merah peringkat 1. Mereka pikir minta bantuan Zendan, masalah akan selesai. Karena Roka masih hidup, organisasi Zendan kembali diambil alih olehnya tanpa sepengetahuan Talus. Setelah kejadian itu, rombongan Tori segera meninggalkan wilayah Jagratara. Semuanya berjalan normal tanpa ada hambatan hingga mereka keluar dari gerbang kota Jagratara. Di suatu tempat yang luas jauh dari wilayah Jagratara, satu persatu anggota klan Zen, Barba, Babut, dan Singa Terbang dibebaskan dari dunia buku jiwa kecuali klan Zenoid dan klan Jarga. Klan Zenoid sendiri tetap terjebak di hutan bencana, sedangkan klan Jarga tetap masih ingin berada di dalam dunia buku jiwa. Dengan ini, aku sudah selesai dengan tugasku. Aku tidak ingin berlama-lama lagi di wilayah ini. Aku harus segera kembali. Gabon, Roka, ucap Tori. Iya tuan, kata mereka. Setelah aku pergi, kalian berdua yang bertanggung jawab untuk memimpin klan Singa Terbang. Aku sarankan kalian bersatu. Wilayah Jagratara tidak akan mampu mengimbangi kalian, lanjut Tori. Baik tuan, aku juga sudah diskusikan hal ini dengan Gabon. Klan Zen akan menjadi bayangan klan Barba. Sebagai pusatnya, kami akan tetap menggunakan nama Singa Terbang sebagai nama wilayah kami, kata Roka. Baiklah, aku percayakan kepada kalian berdua. Dan Bakara, kemarilah, perintah Tori. Baik tuan.
Bakara menunduk hormat. Aku percayakan buku jiwa ini padamu. Gunakan dengan bijak. Tidak ada sosok lain di sini yang lebih cerdas darimu. Suatu saat kami pasti akan kemari lagi, ucap Tori. Baik Tuan. Kepercayaan Anda akan saya bawa sampai mati. Bakara menangis karena terharu. Dari semuanya, Bakaralah yang ditunjuk untuk menerima buku jiwa. Bakara juga diberikan otoritas atas kendali buku jiwa. Selain Tori dan Bakara, tidak ada yang bisa menggunakannya. Bakara bisa keluar masuk buku jiwa dan memanggil sosok kuat seperti Dead Soul, atau yang lebih kuat lagi untuk kepentingannya kelak. Kami akan pergi sekarang. Semoga kalian bisa mengatasi masalah kalian. Pamit Tori, membalikan punggungnya. Selamat jalan Tuan, ucap Bakara. Selamat jalan, Gabon. Terima kasih penguasa singa terbang. Terima kasih Nona. Kepergian mereka memang cukup berat, harus meninggalkan mereka. Tapi mereka tidak bisa terlalu jauh ikut campur urusan dunia semesta kerinci. Tujuan mereka sudah selesai, membawa pusaka Raja Kayu yang telah dicuri. Mereka juga tidak sempat untuk menyelidiki siapa sosok yang berada di ruangan nomor 1 di pelelangan waktu itu. Semuanya Tori serahkan kepada Roka untuk melakukan pengintaian. Jika memungkinkan, Tori meminta untuk mengurungnya sampai Tori datang lagi suatu saat. Perjalanan ke wilayah semesta alam gaib kerinci terasa sangat singkat. Tapi bagi Tori, itu sudah berlalu bertahun-tahun karena berada di dunia buku jiwa. Tetapi karena itu Tori mampu mengendalikan tombak naga emas, meskipun hanya memiliki batas waktu tertentu. Ini bukanlah akhir perjalanan mereka. Alam semesta kerinci hanyalah sebagian kecil. Kedepannya akan semakin banyak petualangan dan rintangan yang lebih menegangkan lagi. Saat ini hanyalah mereka bertiga, Tori, Jaka, dan Bon. Semakin jauh perjalanan mereka, akan semakin banyak orang-orang dengan kemampuan yang berbeda akan bergabung ke dalam petualangannya. Tamat. Demikianlah Semesta Gaib Gunung Kerinci Gate Hall. Sebuah kisah dari Sinta Diari. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih semuanya sudah menyimak sampai selesai. Saya pamit, sampai jumpa di petualangan Tori lainnya di Fakta Sejarah dalam kisah misteri di Tanah Minang, Sumatera Barat, dan lanjut lagi nanti Gerbang Gaib Samarantu. Mohon supportnya, semoga saya bisa membacakan keduanya ini nanti ya. Tapi saya selingi dulu dengan kisah pendek. Saya pamit dulu, sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.